Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait penelitian kami yaitu Orange Data Mining. Boleh di next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Faik Bu Andra dengan NRP 241031703. Saya Metin Rudami dengan NRP 24103120002. Selanjutnya kita menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu Orange Data Mining. Jadi Orange Data Mining ini adalah software open research yang berbasis visual untuk menganalisis data dan juga machine learning dimungkinkan si penggunanya ini untuk membangun model data secara interaktif tanpa pemrograman yang kompleks. Jadi ya fungsi utamanya dari si Orange Data Mining ini ya untuk analisis data, machine learning, visualisasi data dan evaluasi model. Nah, dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya itu lebih mudah untuk digunakan, juga nggak terlalu membutuhkan kemampuan coding yang cukup expert, dan desain visualnya sangat interaktif dan juga di sini tuh gratis dan bisa diperluas juga dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kekurangannya di sini jadi si Orange Data Mining ini kurang fleksibel lah untuk menganalisis hal-hal yang kompleks gitu dan nggak sekuat coding murni seperti Python juga untuk data-data yang besar gitu. Boleh di next, Matt. Nah, jadi itu ini ada tujuan jangka pendeknya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih faktor-faktor kritis, itu ada pendidikan, pengalaman, dan keterampilan juga. Yang kedua itu membuktikan secara statistik melalui model regresi sebenarnya peningkatan kualifikasi manusia dapat menurunkan probabilitas penggantian oleh AI. Dan juga yang terakhir itu menghasilkan skor portofolio kompetensi baru untuk digunakan mengukur daya saing pekerja secara lebih akurat dibandingkan variabel tunggal. Variabel di sini ada variabel Y dan variabel X-nya. Ya, di sini variabel X-nya adalah pendidikan, pengalaman, paparan AI dan juga gaji serta keterampilan. Nah, sementara di variabelnya di sini ada probabilitas otomatisasi. Nah, tujuan yang pertama di sini alur tujuannya ada CSV file import. Jadi otomasi otomasi AI CSV. Kemudian di sini ada data tabel dan juga feature statistik. Nah, si otomatisasi ini tujuannya itu dataset tersebut adalah untuk memetakan lah resiko otomatisasi berbagai profesi pada tahun 2030. Data ini juga digunakan untuk menganalisis korelasi antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan paparan AI untuk memprediksi terkait kerentanan pekerjaan serta menjadi dasar yang cukup kuat dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di masa depan. Kemudian data tabel di sini itu bertujuan untuk memetakan resiko otomatisasi berdasarkan profesi tadi, berdasarkan variabel kunci seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan paparan AI. Dan juga data ini berfungsi sebenarnya sebagai instrumen penelitian digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih faktor pelindung pekerjaan, juga menganalisis hubungan antara keterampilan dengan gaji dan juga menyediakan basis data dalam melatih model prediksi guna merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih adaptif lah. Sebenarnya feature statistik di sini tujuannya adalah sebenarnya untuk menyederhanakan 10 dimensi keterampilan menjadi satu variabel dan average skill-nya guna mendapatkan gambaran kompetensi yang lebih konsisten dan akurat secara statistik. Dan juga fitur ini membantu meningkatkan performa model regresi dalam menjelaskan variasi data, mengurangi noise dari data mentah, serta memperjelas lah sebenarnya apa sih korelasi antara kemampuan teknis dengan peluang keberlangsungan kerja di tengah ancaman digantinya manusia dengan AI di tahun 2030 ini. Boleh di next, Matt. Nah, berikut bisa dilihat hasil tujuan yang pertama. Boleh di next. Nah, kemudian kita akan masuk ke tujuan kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Tujuan alur kedua di sini yang pertama ada otomasi AI CSV dengan tujuan utama untuk data orange ini adalah melakukan analisis regresi untuk memprediksi probabilitas atomisasi 2030 melalui widget rank dan scatter plot orange yang digunakan untuk mengevaluasi kontribusi variabel pendidikan dan paparan AI terhadap risiko kerja. Yang kemudian yang kedua ada scatter plot. Tujuannya itu adalah untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel kontinu seperti korelasi negatif antara pengalaman kerja dengan probabilitas automatisasi. Fitur ini mempermudah identifikasi pola penyebaran data dengan pendeteksian outlier yang dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Kemudian box plot atau pivot box bertujuan untuk menganalisis distribusi statistik variabel numerik berdasarkan kategori tertentu. Melalui visualisasi ini, kalian bisa membandingkan antara median, kuartil, dan mendeteksi outlier pada automation probability 2030 di setiap education levelnya. Bertujuan untuk membuktikan secara empiris kelompok pendidikan mana yang paling rentan atau yang paling stabil terhadap ancaman AI. Kemudian di sini bisa kita lihat scatter plotnya dengan pola distribusi titik-titik yang tersebar di seluruh area grafik atau terbagi merata yang menunjukkan bahwa risiko otomatisasi tidak hanya menyerang pekerjaan baru tetapi juga menjangkau mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja puluhan tahun. Kemudian korelasi negatif yang lemah terlihat, tren landai yang dimana semakin tinggi tahun experience pengalamannya, ada sedikit kecenderungan automation probability 2030 AI. Namun tidak drastis. Kemudian ada pengelompokan atau warna. Jadi berdasarkan warna dibedakan dari risiko kategorinya yang terlihat jelas pada klaster height yaitu yang merah, terus mendominasi area atas grafik, sementara kategori yang hijau itu berada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir ada identifikasi outlier yang terdapat pada beberapa profesi dengan pengalaman tinggi kurang lebih 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Next di sini ada box plot yang berarti distribusi perjenjang pendidikan kelompok PhD dan master memiliki kontak yang cenderung lebih rendah pada sumbu probabilitas. Median resiko garis tengah pada box plot pendidikan tinggi menunjukkan angka di bawah 0,40. Sedangkan pendidikan rendah seringkali memiliki median yang di atas 0,60. Terus kemudian rentang variasi atau whiskersnya rentang risiko yang pada lulusan bachelor atau S1 terlihat sangat lebar, menunjukkan bahwa gelar sarjana tidak hanya menjamin keamanan kerja yang bergantung pada jenis industrinya. Kemudian ada pencilan outliers yang muncul di beberapa titik luar pada kategori PhD yang memiliki risiko tinggi. Kemudian tujuan ketiganya ada masih di otomasi ICSP dan distribusi. Otomasi AICSP ini adalah alur tujuan tiga optimasi AI. Yang pertama optimasi fitur untuk menyederhanakan variabel kemampuan menjadi skor rata-rata guna memperkuat korelasi. Yang kedua adalah optimasi model melalui pengaturan parameter. Dan yang ketiga adalah optimasi prediksi untuk menghasilkan proyeksi resiko yang lebih presisi dan lebih bisa menjadi dasar strategi pada tahun 2030. Kemudian ada distribusi yang tujuannya ini adalah untuk memvisualisasikan frekuensi dan sebaran data dari setiap variabel, baik di kategorikal maupun numerik. Fitur ini digunakan untuk memeriksa normalitas data, serta memahami rentang nilai automation probability 2030. Di sini bisa kita lihat distribusinya, penyebaran target variabel automation probability
2030 yang menunjukkan distribusi ini relatif merata atau uniform dan mengindikasikan bahwa mencakup spektrum risiko yang sangat rendah 0,0 sampai dengan 0, sampai dengan 1,0. Kemudian dominasi yang dapat dikategorikan sebagai jumlah yang seimbang, lulusan high school bachelor dan master hingga PhD sehingga analisis tidak bias. Kemudian ada pemutusan data, average salary dan pengalaman itu memiliki bentuk distribusi yang sangat mendekati normal. Kemudian kita bisa tarik kesimpulan bahwa analisis ini menggunakan orange data mining terhadap risiko otomatisasi kerja pada tahun 2030 menunjukkan bahwa dataset ini memiliki kualitas yang baik dan valid untuk pemodelan. Ditentukan bahwa tingkat pendidikan khususnya PhD dan master serta pengalaman kerja merupakan faktor paling utama yang secara signifikan menurunkan probabilitas otomatisasi. Sebaliknya, paparan teknologi yang tinggi tanpa dukungan dapat meningkatkan risiko kerja. Penggunaan variabel average skill dan model regresi R kuadrat 0,4428 membuktikan bahwa kombinasi keterampilan teknis dan adaptasi teknologi adalah kunci utama dalam menghadapi transformasi kerja di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.